naungannya. Itu. Makanya tetap hindari hutang, tetapi juga kalau orang ingin meminta bantuan kita, bantu dia. Makanya Man, saran dari gua, lo maju terus, maju terus. Niat lu bukan untuk nakut-nakutin. Niat lu nagih hutang bukan untuk membuat mereka dalam ketakutan yang besar, bukan. Tetapi niatkan, gue mau bantu lu supaya lu nggak terjerat oleh api neraka karena hutang. Ujian emak berat banget, Met. Padahal emak cuma punya niatan baik. Sama, Mak. Ismet juga punya niat baik. Apa maksud lu sama? Kagak, Mak. Astagfirullahaladzim. Gantengnya Dewi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Dewi. Waalaikumsalam. Ups, lupa. Ada Mak sama Pak Dur. Ya udah kalau gitu saya meluk diri saya sendiri aja. Nanti pada cemburu lagi kalau kita pelukan. Oh iya, Mas. Iya. Akhirnya Mas Dharma pulang. Tahu enggak, saya itu masak makanan kesukaannya Mas Dharma. Ayo coba tebak Dewi masak apa? Karedok dan nila goreng. Teh. Nah, salah kan lu? Ya, kehobian laki kagak tahu. Nih, gua yang tahu. Kehobian Mang Dharma mak makannya kredok sama ikan nila goreng. Ya, salah. Mang Dharma, ntar buka puasanya di warung Matona. Matona siapin spesial buat Mang Dharma. Iya aja, Bu. Kenapa sih, Pak? Bojone wis masak. No. Saya mencari duit. Yang penting jadi duit. Tapi sama tonggo ribut. Tangga ribut apaan? Orang sih jualan. Kusikik toh. Gantengnya Dewi. Dengar. Dewi tadi telepon Bapak. Katanya Bapak, Mas Dharma itu suka makan sate. Bukan suka makan karedok sama nila goreng. Saya bukan nggak suka, tapi Dewi masak sate. Saya permisi, Mak. Pak, saya masuk dulu. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan di warung Mbak ya. Ribut. Ribut apaan sih, Pak? Saya salah. Saya kan dagang. Kira-kira begitu penjelasannya. Sekarang kalau masih ada yang belum jelas, gua tunggu pertanyaannya. Mudah-mudahan gue bisa jawab. Tio Mama, saya mau tanya Kakak Bu. Tapi saya mohon maaf, pertanyaan saya ini di luar dari tema tausi hari ini. Jadi begini Kakak Bu, saya punya teman itu ada datang minta bantu saya untuk nagih hutang sama orang yang katanya susah sekali bayar hutang. Terus saya harus bagaimana Kakak Bu? Saya kan sudah bertobat, saya tidak mau lagi sita-sita barang orang. Buat gue, pertanyaan itu sangat mudah untuk dijawab. Menurut gue, biar Bang Apoy aja yang jawab. Bang Apoy lebih pantas. Silakan Bang Apoy. Makasih Ustadz Al-Untung. Sama-sama Bang Apoy. Oke, berarti ini perkara masalah hutang ya. Hutang itu bukan perkara kecil. Bagaimanapun juga hutang adalah hutang dan tetap akan menjadi hutang sepanjang kita belum melunasinya. Dan terus akan ditanya bahkan sampai akhirat nanti. Innalillahi. Dan orang-orang yang berhutang alias belum melunasi hutang sepanjang hidupnya atau selama hidupnya,
maka dikategorikan di hari akhirat nanti sebagai pencuri. Nih, kita kupas. Kenapa bisa sampai sebegitu pentingnya kita memaknai atau memahami serta mengerti hutang. Jadi Rasulullah pada setiap habis menunaikan sholat selalu berdoa untuk meminta perlindungan dari hutang dan kejahatan. Akhirnya ada sahabat menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma aktsara ma ta'awadu minal maghrib." Wahai Rasul, kenapa engkau lebih banyak minta perlindungan dari hutang? Kenapa ya Rasul? Apa jawaban Rasul? Innar rajula idza gharima, sesungguhnya jika seorang pemuda berhutang, haddatsa faqadzaba, ketika dia berbicara dia bohong. Wa'ada fa akhlafa, ketika dia berjanji dia ingkar. Banyak dong kejadiannya. Misal ditagih Senin tuh utang, oke jawabannya. Selasa ditagih, iya. Rabu ditagih, entar. Kamis ditagih, sorean dikit. Jumat ditagih, gue lagi sakit. Sabtu Minggu ditagih tuh utang, bos, bang tutup bos, mohon maaf belum bisa bayar utang. Betul? Betul. Gitu. Karena apa? Lebih banyaknya penghancur silaturahim yang paling tajam adalah hutang. Yang ngutang siapa, yang galak siapa? Sering? Sering. Bahkan yughfaru lisyahid, kata Rasul. Diampuni seluruh dosa orang yang mati syahid, tahu? Mati syahid, berjuang di jalan Allah. Itu diampuni seluruh dosanya. Illa ad-din, kecuali utang. Ayo pikirkan kembali. Cuman begini. Kita memberikan hutang kepada orang lain dalam rangka ingin membantu, meringankan beban kesusahan hidupnya. Maka ditambah lagi sama Rasul, ini banyak hadisnya di pembahasan kita masalah hutang. Man anzara mu'suran, barang siapa yang memberikan tenggang waktu kepada yang dihutangi, awadu'a anhu, atau bahkan menghilangkan, melupakan hutang, fa'adzallahu Allahu fi dzillih, maka Allah akan memberikan naungannya. Itu. Maka tetap hindari hutang, tetapi juga kalau orang ingin meminta bantuan kita, bantu dia. Makanya man, saran dari gua, lo maju terus. Niat lu bukan untuk nakut-nakutin. Niat lu nagih hutang bukan untuk membuat mereka dalam ketakutan yang besar, bukan. Tetapi niatkan, gue mau bantu lu supaya lu nggak terjerat oleh api neraka karena hutang lu yang belum terbayar. Itu niatnya, bukan juga karena orang ngebayar kita sebagai agen penagih hutang. Kagak begitu. Pokoknya lu tetap tenang. Khud haqqaka fi afaf. Ambil hakmu dengan baik-baik. Wafin au ghairi wafin, kata Rasul. Dia mau menunaikannya kah? Atau dia tidak mau menunaikannya alias membayar hutang. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka untukmu sorga. Jadi ceritanya teman kita ini Kirman lagi jadi agen penagih hutang gitu loh. Ya makanya banyakan ke dia ya. Itu pesan. Niatkan karena Allah, niatkan untuk membebaskan si penghutang itu dari api neraka. Siap Kak Bu, terima kasih. On the squee. On the broy. Ya. Latakdob walakal jannah. Ingat ngo, lu jangan suka marah-marah kalau pengen masuk surga. Lihat gua. Selalu tersenyum. Bahkan senyuman gua bau surga. Mau naga meren. On the screw. Ibu berdua masih ada utang sama Ngai kan? Iya bang, gua tahu. Tapi jangan sekarang juga, lagi kering. Saya juga bang lagi nggak ada uang. Kayak nggak lagi. Alhamdulillah. Bang Goreng nggak lunas. Makasih ya bang ya. Makasih bang ya. Enak aja. Nggak lunas. Ibu berdua nggak usah buru-buru bayarnya. Biar pahala Ngai lebih lamaan. Kirain dia nggak lunas.
sekarang. Lega kenapa, Bang? Ya berdua nggak denger tadi. Kata Bang Apoy itu, kalau nahan marah, pahalanya surga. Ya udah nggak pernah marah-marah lagi kan sama you berdua. Berubah lagi bos kita, Nar. Tahu dah tuh, lama-lama jadi stres gua. Nanti pas sahur, lu berdua beli makanan terus antar ke sini. Bang Rohmat mau sahur di sini lagi, Bang? Bukan buat gua, Bersih, Cek. No, jangan ada yang ketinggalan. buat mereka. Oh, jadi kita beli makan sahur buat mereka berdua, habis itu balik lagi ke sini, terus baru kita tinggal gitu maksudnya, Bang? Temenin mereka sahur. Iya, Bang. Cukup kan buat makan berempat? Cukup, Bang. Cukup. Cukup, Bang. Ya udah, gua ke makmur dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amanta. Mat. Mamang sekarang wudunya basah semua. Dan nggak boros sama air wudhu. Terus berarti Pak Manta sekarang udah siap mati? Insya Allah. Nungguin malaikat, Pak. Iya. Hari ini udah sedekah belum? Sedekah. Mamang kan nggak pernah nyimpen duit, Mat. Apoy pernah bilang sama gua, Pak. Sedekah nggak harus pakai duit. Tapi bisa pakai tenaga, ilmu, atau pikiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aceh, gua udah suruh orang buat beli makanan buat sahur. Nanti diantar ke sini. Makasih ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, sini. Kenapa sih? Cek, pegangin Mamang. Cek, pegangin Mamang. Ada apaan? Mamang takut datang malaikat maut, Cek. Katanya mau mati sekarang. Jangan sekarang, Mamang belum sedekah, Mamang belum siap, Cek. Jangan sekarang. Aduh. Kenapa, Dewi? Dewi lagi main beatbox, Mas. Nggak usah mancing. Namanya lagi itu berarti lagi kepedesan. Minum dulu, Dewi. Dari tadi Dewi udah minum bergelas-gelas, tapi pedesnya belum hilang-hilang ya, Mas. Mendingan dikipasin aja ya, Mas. Iya, Dewi. Bukan pakai tangannya Mas Dharma. Pakai kipas angin aja. Iya, Dewi. Buruan Thomas, dada-dada, war-war, dada-dada, sasa-sasa, tapa. Kok pedes banget, aku tadi pakai cabai berapa sih? Pedes banget ya ampun. Buruan Thomas. Ini, Dewi. Masih kurang ya, Mas? Gini aja kali ya. Maaf, Dewi. Hah? Ininya kan bisa dipincet. Kenapa jadi palanya yang muter? Oh iya ya. Kalau begitu caranya, bukan pedesnya yang hilang, Dewi. Tapi nanti jadi masuk angin. Apa ya? Nggak mungkin, Mas. Dewi itu orangnya kuat banget. Dewi itu orangnya kokoh bako. Nggak akan mungkin masuk angin. Sekarang gini aja, Mas Dharma mau dimasakin apa buat nanti sahur? Soto? Apa sop?